Tanah surga, bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Kita ini di pelosok Kalimantan, siapa yang peduli? Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tapi untuk negeri ini, bangsaku sendiri. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata kakekku, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Tunjukkan pada ibu gambar bendera negara Indonesia, sang saka merah putih. Di sana ayah akan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik. Anak-anak bisa bersekolah lebih tinggi. Dan kita bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Nggak macam di sini. Tak tuh. Kanan, kiri, samaan, kiri, kanan, kiri. Tadi saya dapat nilai 4, Pak. Bagus itu, berarti kamu bisa jadi pemimpin. Jadi presiden? Bisa. Catat. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waliul Ahdi dari kelompok 1 akan membahas tema dan penokohan. Temanya, film Tanah Surga katanya mengangkat tema tentang kehidupan di desa dan perjuangan untuk mencapai impian. Ceritanya seringkali menyoroti nilai-nilai kehidupan pedesaan, persahabatan, serta perjuangan dalam menghadapi berbagai tantangan. Adapun penokohannya, yang pertama ada Osa Aji Santoso sebagai Salman. Dia patuh, rajin, mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, semangat belajarnya tinggi. Kedua, ada Tisa Biani Az-Zahra sebagai Selina. Dia polos, patuh, dan baik hati. Ketiga, ada Ence Bagus sebagai Hilman, keras kepala, tidak mempunyai rasa nasionalisme, peduli pada keluarga. Keempat, ada Fuad Idris sebagai Hashim. Nasionalismenya tinggi, pejuang, sabar, dan berprinsip. 5. Astri Nurdin sebagai Astuti, sabar dan sederhana. 6. Ringo Agus sebagai Anwar, sabar, konyol, berdedikasi tinggi. Saya Zuzki Maulida akan menjelaskan mengenai alur film Tanah Surga katanya. Dimulai dari Hashim, mantan sukarelawan konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1965, hidup dengan kesendiriannya. Setelah istri tercintanya meninggal, ia memutuskan untuk tidak menikah dan tinggal bersama anak laki-laki satu-satunya yang juga menduda, Haris, dan 2 orang anak Haris yang bernama Salman dan Salina. Hidup di perbatasan Indonesia-Malaysia membuat persoalan tersendiri karena masih didominasi oleh keterbelakangan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat perbatasan harus berjuang setengah mati untuk mempertahankan hidup mereka, termasuk keluarga Hashim. Tetapi kesetiaan dan loyalitasnya pada bangsa dan negara membuat Hashim bertahan tinggal. Haris, anak Hashim, memilih hidup di Malaysia karena menurutnya Malaysia jauh lebih memberi harapan bagi masa depannya. Dia juga bermaksud untuk mengajak seluruh keluarganya pindah ke Malaysia, termasuk bapaknya. Astuti, seorang guru sekolah dasar di kota, datang tanpa direncanakannya. Ia mengajar di sekolah yang hampir roboh karena setahun tidak berfungsi.
Tak lama berselang, Dr. Anwar, seorang dokter muda, datang ke daerah itu karena tidak mampu bersaing sebagai dokter profesional di kota. Salman dan Salina gembira hatinya karena kedatangan guru Astuti dan Dr. Anwar yang penduduk kenal dengan sebutan Dr. Intel. Baru diketahui bahwa Hashim mengidap penyakit yang membahayakan bagi hidupnya dan Dr. Intel mengharapkan Hashim dibawa ke pengobatan yang lebih layak. Salman berusaha memenuhi kebutuhan di perjalanannya. 400 ringgit adalah uang yang diperlukan. Suatu hari, ketika Salina bersama ayah kandungnya berada di Malaysia, sakit yang diderita Hashim kambuh. Salman pun bingung dan memanggil Dr. Intel. Salman dan Dr. Intel membawa Hashim ke rumah sakit. Ketika di perjalanan, bensin yang ada pada mesin perahu yang ditumpangi habis. Ketika di pertengahan, Hashim meninggal. Saya Sophia Nabila. Latar di film tersebut yang pertama yaitu latar tempat, di mana film tersebut berlatarkan di sebuah desa yang berada di daerah perbatasan Nusantara, juga berlatarkan di pasar di negara Malaysia. Yang kedua yaitu latar suasana. Yang pertama sedih, contohnya saat adik perempuannya berpisah dengan kakak laki-lakinya yang memutuskan untuk tinggal di Indonesia bersama kakeknya. Yang kedua yaitu saat si kakek penyakitnya kambuh dan tidak bisa berobat ke rumah sakit karena ketiadaan biaya. Yang kedua latar suasananya yaitu bahagia karena bertemu dengan adik perempuannya dan saat kedatangan tamu dari kota. Yang ketiga latar suasananya yaitu bersemangat, contohnya saat membacakan puisi yang dihadiri oleh tamu dari kota. Yang kedua contohnya yaitu saat berhasil menukarkan bendera merah putih dengan sarung yang baru dibelinya. Saya Ria Senipa. Gaya bahasa yang terdapat pada filem tersebut adalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sudut pandang ketiga menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Salman, bagaimana cara ia berjuang mendapatkan uang untuk kakeknya pergi berobat, dan bagaimana kehidupan sekolahnya. Serta sedikit bahas tentang hubungan Dr. Anwar dan Ibu Astuti. Sekian, terima kasih. Saya Sariful Khairi yang akan membacakan amanat yang terkandung dalam film Tanah Surga. Katanya, pertama, kita harus tetap menjaga harga diri bangsa. Jangan biarkan negara lain menghina negara kita. Kedua, kita seharusnya menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap bangsanya. Ketiga, kita harus lebih menghargai lambang-lambang negara kita. Keempat, seharusnya kita harus dapat melindungi lambang negara kita. Kita harus melindungi negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya, tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Katanya, tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui. Katanya, tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Katanya, tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya, tapi kata Dr. Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Allah